Halo sahabat Meliora, jumpa lagi dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Kali ini kita akan membahas topik mengenai konsentrasi dan fokus anak, khususnya hal-hal apa saja yang dapat membuat anak kurang fokus dan penanganannya. Fokus dan konsentrasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak dapat menjaga perhatiannya pada suatu hal atau kegiatan sampai selesai. Sebenarnya, setiap anak memiliki rentang waktu konsentrasi yang berbeda-beda, tergantung usianya. Umumnya, rentang perhatian yang wajar diharapkan pada seorang anak adalah 2 hingga 3 menit per tahun usia mereka. Jadi, misalnya anak berusia 2 tahun, berarti rentang perhatiannya berkisar antara 4-6 menit. Itulah periode atau durasi di mana anak umumnya mampu mempertahankan fokusnya pada tugas yang diberikan atau aktivitas yang dilakukan. Berikut rentang fokus anak berdasarkan usia, seperti dikutip dalam laman Brain Balance Achievement Center, antara lain usia 2 tahun 4-6 menit, usia 4 tahun 8-12 menit, usia 6 tahun 12-18 menit, usia 8 tahun 16-24 menit, usia 10 tahun 20-30 menit, usia 12 tahun 24-36 menit, usia 14 tahun 28-42 menit, dan usia 16 tahun 32 menit sampai 48 menit. Kemampuan anak untuk berkonsentrasi juga kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak kesulitan untuk mempertahankan fokus dan konsentrasinya. Antara lain, yang pertama, suasana yang terlalu ramai atau bising. Suasana yang terlalu ramai atau bising karena adanya suara TV, radio, atau mainan anak-anak yang berserakan di dekatnya dapat menurunkan konsentrasi anak. Oleh karena itu, orang tua perlu menyediakan tempat atau suasana yang kondusif agar anak lebih nyaman belajar. Ruang belajar dan suasana belajar merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ketika anak sedang berusaha berkonsentrasi pada sesuatu, sebisa mungkin ciptakan suasana yang tenang. 2. Kurang tidur. Mungkin terlihat sepele, namun kurang tidur bisa menjadi masalah yang membuat anak sulit untuk fokus. Mengapa demikian? Karena pada saat bangun di pagi hari, anak masih merasa lelah dan mengantuk, sehingga ia menjadi kurang fokus saat belajar. Oleh karena itu, harus memperhatikan dengan baik jam tidur anak. Pastikan dia cukup tidur sehingga saat ia bangun keesokan harinya, tubuhnya terasa lebih segar. 3. Stres dan cemas. Stres dan kecemasan juga bisa menjadi faktor penyebab anak sulit fokus. Ketika anak-anak melewati situasi yang penuh tekanan seperti tugas sekolah yang menumpuk, masalah dengan teman, dan lain-lain, suasana hati atau kondisi mood anak berdampak pada kemampuan fokusnya. Oleh karena itu, orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku atau suasana hati anak. Orang tua dapat pula memberikan dukungan emosional kepada anak dengan cara memeluk, mengusap punggung, memberikan kata-kata penyemangat, atau jika mungkin ajak anak untuk mendiskusikan pemikiran dan perasaannya. Keempat, terlalu lama terpapar gadget. Di era digital seperti sekarang ini, banyak anak hidup dengan dikelilingi berbagai peralatan elektronik, mulai dari TV, tablet, komputer, atau ponsel. Padahal, terlalu sering terpapar alat elektronik selama berjam-jam dalam sehari dapat menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi anak. Oleh karena itu, orang tua perlu bijak untuk membatasi screen time bagi anak. Sebagai alternatifnya, sediakan alternatif sarana bermain yang lebih ramah seperti buku, alat tulis, atau media menggambar. Kelima, mengalami gangguan tumbuh kembang atau kesulitan belajar. Jika anak terus-menerus mengalami distraksi, orang tua perlu memperhatikan apakah ia mengalami gangguan tumbuh kembang atau kesulitan belajar. Pada beberapa kasus, anak-anak yang sulit fokus ternyata memiliki gangguan tumbuh kembang
atau mengalami kesulitan belajar seperti gangguan pemusatan perhatian atau lebih dikenal dengan istilah ADHD, atau mengalami kesulitan belajar spesifik seperti disleksia atau diskalkulia yang membuat anak mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jika demikian, maka segeralah mencari bantuan profesional seperti dokter anak, psikolog, atau terapis untuk berkonsultasi lebih lanjut dan dapat melakukan deteksi dini. Seiring bertambahnya usia, maka diharapkan rentang konsentrasi anak akan semakin panjang. Kemampuan fokus yang baik akan memungkinkan anak melakukan tugas-tugas tanpa distraksi oleh berbagai hal. Kemampuan ini adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, khususnya anak yang sudah berada di usia sekolah, agar ia dapat mengikuti proses pembelajaran dan mengoptimalkan potensinya di sekolah. Demikianlah tips-tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora.